Banjir juga merendam di berbagai wilayah di Indonesia. Di Indramayu contohnya 13 kecamatan terendam banjir. Sementara di Karawang, sekolah dan juga musola tak bisa digunakan akibat banjir. Warga Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dievakuasi. Sabtu sore banjir masih merendam 2.000 rumah warga di sini dengan ketinggian air rata-rata 1,5 meter. Selain Kecamatan Patrol, ada 12 kecamatan lain di Indramayu yang terendam banjir dan mengakibatkan 35.000 rumah warga terendam banjir. Banjir ini terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai di beberapa kecamatan, sehingga air sungai tak mampu menampung debit air hujan yang cukup tinggi selama 2 hari. Sini itu ada sekitar 4.000 rumah ya, untuk 2 desa itu 4.005 sementara. Ada yang rusak nggak mas rumahnya mas? Beberapa ada yang ambruk. Ambruk kenapa itu mas? Ambruk karena hantam hujan dan dengan derasnya air banjir. Sudah ada bantuan belum mas dari pemerintah? Selama ini belum ada bantuan. Sementara di Bekasi, akibat hujan sebelumnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat juga banjir. Salah satu wilayah yang tergenang adalah jalan utama negara penghubung wilayah Bekasi hingga ke Pantura dan Rumah Sakit Islam Subki Abdul Qadir yang berada di wilayah Jalan Kartini, Kota Bekasi. Para pasien terpaksa dievakuasi untuk menghindari banjir. Selama banjir, aliran listrik di kawasan ini juga dimatikan. Mulai dari ruang operasi, ruang bedah, ruang administrasi hingga ruang VIP terendam air. Banjir bukanlah hal baru yang terjadi di rumah sakit ini. Kira ya, emang ini udah kejadian tahunan, banjir tahunan, dan kemarin juga udah sempat banjir, udah sempat dibersih-bersihin semuanya, udah mulai dibuka lagi pelayanannya, tiba-tiba banjir lagi, ini kita juga nggak tahu. Nah untuk para pasien sendiri dievakuasi kemana? Pasien sudah dievakuasi di atas, di ruang atas di lantai 2, jadi sudah aman dan nggak ada. Nah, untuk listriknya sendiri kata udah di... Ya, listrik padam sejak jam 10 malam sudah padam. Di Karawang, ratusan rumah di 4 desa Kecamatan Teluk Jambe Barat juga kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 3 meter. Sejumlah fasilitas umum di desa ini ikut terendam banjir seperti musola dan sekolah. Para siswa pun terpaksa diliburkan. 4 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat merupakan desa langganan banjir. Namun menurut warga, banjir kali ini merupakan yang paling parah dibanding banjir sebelumnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, tadi kita melihat Pak Jokowi turun langsung ke lapangan untuk meninjau seperti apa dan sempat terdiam ketika melihat banjir setinggi atap rumah ya. Dan Pak Jokowi juga sudah memerintahkan meminta bantuan kepada Kopassus untuk membantu evakuasi orang tua, anak-anak dan sudah diamini oleh Kopassus untuk membantu mereka ini. Untuk saat ini kurang lebih ada sekitar 25.000 warga Jakarta yang terkena dampak banjir. 10.000 diantaranya sudah mengungsi di sejumlah pengungsian, kurang lebih ada 97 titik pengungsian. Dan untuk cuaca hujan sendiri di Indonesia ini diperkirakan akan terjadi sampai awal Maret. Sampai awal Maret. Awal Maret nanti. Nah, kalau kemarin kan Pak Jokowi meminta pintu Manggarai dibuka dan diarahkan airnya menuju Gunung Sahari. Tapi sampai tadi malam karena airnya semakin meninggi di pintu Manggarai akhirnya yang menuju ke arah Istana pun akhirnya diizinkan oleh Pak Jokowi. Tadinya sengaja ditutup untuk menjaga daerah Istana ya tadinya. Tapi akhirnya malam tadi dibuka. Dan beberapa titik banjir seperti di Pasar Rebo, terus juga di Kalibata itu menurut Jokowi sepertinya sudah tidak mungkin lagi untuk diberi seperti pompa, itu kayaknya udah nggak ketolong. Sungai Ciliwung itu adalah sungai yang besar, ya, betul. Ciliwung itu udah kayaknya harus dilarang di bibir Sungai Ciliwung itu untuk ditinggali begitu seharusnya, karena pompa pun tidak akan menolong lagi, kecuali kalau di Jakarta ini sudah banyak resapan airnya ya. Tidak bisa terlalu banyak bicara karena cuaca ini kok ya. Cuaca. Kemarin juga dari pemerintah Belanda sempat datang ke Jakarta kan untuk membahas mengenai deep sea wall itu yang tinggi, kemudian ada deep tunnel. Cuma biayanya terlalu mahal. Jangka panjang lah ya. Jangka panjang. Kemudian Pak Ahok Jokowi juga kayak sulit ya untuk membangun ini karena jumlahnya sangat mahal. Dan siapa ya kira-kira donatur yang akan menyumbang untuk dana sekian triliun rupiah? Itu banyak itu. Ya.